Dia berdiri di pelabuhan, janji kebebasan di tangannya. Namun, patung Liberty berbohong sejak hari pertama kelahirannya. Bisakah sebuah monumen semegah ini menyembunyikan identitasnya selama lebih dari 1 abad? Ketika ia tiba dari Prancis, ia adalah api yang membara, coklat kemerahan, tembaga mentah, bersinar tanpa malu. Dia adalah sebuah pertaruhan melawan waktu. Para insinyur tahu, udaranya akan korosif, warnanya akan pudar, ia akan berubah. Namun, mereka diam. Mereka membiarkan laut dan langit New York memakan keindahan aslinya. Membiarkannya perlahan berubah dari merah ke hijau kusam. Itu adalah keheningan yang disengaja. Warna hijau yang kita rayakan hari ini, warna yang menjadi ikon abadi, bukanlah hasil dari keajaiban kimia. Itu adalah bukti dari penyerahan diri. Patung Liberty tidak pernah memilih identitas hijau itu. Ia hanya memilih untuk diam, menyaksikan dirinya sendiri dikorupsi, dan membiarkan dunia jatuh cinta pada versinya yang paling palsu. Mulut di satu sisi, senapan di sisi lain. Bisakah seekor babi buta huruf hampir memicu Perang Dunia Ketiga? Di perbatasan yang tegang, terkadang sebuah gigitan kecil bisa merobek seluruh dunia. Pulau San Juan, 1859. James, petani Amerika, melihat babi milik Inggris itu merusak kebunnya lagi. Frustrasi memuncak. James tarik pelatuk, dor, dan membunuh babi itu. Dalam hitungan jam, 2 kapal perang Inggris muncul. Jenderal Harney di pihak Amerika segera mengirim 6 kompi. Ribuan tentara saling berhadapan. Peluru sudah di kamar, bukan karena emas, bukan karena minyak, tapi karena seekor babi mati. Dunia menahan napas. London dan Washington siap mengirim perintah serangan. Namun, para perwira di lapangan sadar, mereka akan mengorbankan ribuan nyawa hanya untuk seekor babi yang terlanjur jadi sosis. Akhirnya, tidak ada satupun tembakan manusia yang dilepaskan. Perang itu diselesaikan dengan argumen diplomatik, bukan bom, melainkan negosiasi yang memakan waktu 12 tahun yang konyol. Kita mengenalnya sebagai maestro puas, pencipta Mona Lisa. Tapi di balik senyum misterius itu, ada rahasia yang jauh lebih gelap, dingin, dan berbau kematian. Bagaimana mungkin seniman yang melukis malaikat tega merobek tubuh manusia? Ruang bawah tanahnya di Florence beraroma logam dan formaldehida. Saat kota tidur, Leonardo membelah. Itu adalah abad ke-16. Dan membedah mayat adalah dosa fatal. Sebuah kejahatan melawan gereja yang bisa berakhir di tiang gantung. Setiap goresan pisau bedahnya adalah pertaruhan nyawa. Dia bukan mencari seni. Dia memburu rahasia. Bagaimana tendon itu bergerak, mengapa jantung berdetak. Rasa ingin tahu ilmiahnya adalah sebuah kutukan. Ia meninggalkan ratusan halaman anatomi yang sangat akurat. Namun, ia tidak pernah menerbitkannya. Kenapa? Karena ia tahu, dunia belum siap menerima kebenaran yang dibelinya dengan darah. Jeniusnya yang abadi diselamatkan oleh rasa takut, dan ribuan catatannya tersembunyi, menunggu ratusan tahun untuk diakui, sebagai pengakuan dosa yang paling brilian. He could conquer all of Europe. His armies trembled at his name. But could an emperor be brought to his knees just by seeing a pair of green eyes? Napoleon Bonaparte's greatest fear wore no enemy uniform. It had claws and whiskers. Behind the headquarters curtain, General Murat often witnessed it. Napoleon, trembling, his face pale. It wasn't the enemy's strategy that panicked him, but the faint meow from the room's corner. There was a secret in the palace, a deadly Illyrophobia. The night before Austerlitz, he nearly called off the attack. His heart pounded, not from war, but from the shadow of a single kitten. He kept it a secret his entire life, but on the island of St. Helena, his exile, he woke up every night, not longing for power, but from a terrifying dream of soft fur approaching. Historians thought his death was due to poison. Perhaps he simply succumbed to an unbearable shame. Mereka bilang, kegagalan adalah guru terbaik. Tapi bagi Albert muda, kegagalan itu terasa seperti palu yang menghantam ulu hati. Bayangkan, orang yang kelak akan mendefinisikan alam semesta pernah dianggap tidak waras. Bahkan oleh gurunya sendiri, tahun 1895. Tes masuk, Politeknik Swiss. Nilai matematisnya hancur, fisika oke. Tapi yang lain, nol. Ada tekanan, ayahnya bangkrut. Ada bisikan, dia tidak akan pernah jadi apa-apa. Dia harus mengulang. Dia belajar, bukan untuk lulus, tapi untuk membungkam suara di kepalanya. Setiap rumus yang dia selesaikan adalah perlawanan. Ia akhirnya diterima, bukan karena kecerdasan, tapi karena kegigihan. Namun, kegagalan terbesarnya datang jauh setelah rumus EMC2 mendunia, teori steady state, miliknya yang ia sebut kesalahan terbesar. Dia gagal di masa muda, dia gagal di masa tua. Tapi di antara dua kegagalan itu, ada satu kebenaran. Kegagalan Einstein hanya membuktikan bahwa ia juga manusia.
Katanya, tanah di pulau ini terbuat dari 50% abu manusia. Jika kamu menginjakkan kaki di sini, kamu bukan berjalan di atas bumi, tapi di atas sisa-sisa mereka yang dibuang dunia. Poveglia, Italia. Neraka karantina bagi ribuan korban wabah yang dipaksa menunggu giliran untuk dibakar hidup-hidup. Udaranya terasa sesak, panas oleh teriakan yang membeku dalam waktu. Seorang dokter gila pernah mencoba menyembuhkan mereka dengan melubangi tengkorak, mencari letak nyawa di balik jeritan. Kamu akan merasa diawasi, bukan oleh mata, tapi oleh rasa bersalah yang merayap di bawah kulitmu. Jantungmu berpacu, setiap sudut reruntuhan seolah bernapas, menuntut pengakuan atas penderitaan yang tak pernah dicatat sejarah. Namun, turis yang datang mencari hantu selalu pulang dengan hampa. Mereka tidak sadar bahwa hantu-hantu itu tidak lagi menghuni reruntuhan di sana. Mereka sudah lama pindah ke dalam kepalamu, menunggu saat kamu menutup mata untuk kembali membakarmu dari dalam. Bayangkan sebuah negara yang telanjang bulat di depan moncong meriam dunia. Costa Rica melakukan bunuh diri nasional secara sadar. Dan semua tetangganya menunggu hari mereka akan dibantai. 1948, asap perang saudara masih menyengat paru-paru. Jose Figueres Ferrer berdiri di depan markas militer dengan palu godam. Besar. Hantam. Tembok itu runtuh. Tak ada lagi tank. Tak ada lagi jenderal. Tetangga mereka adalah predator dengan taring terasa. Menatap bangsa yang tak berdaya ini. Rakyat menahan napas setiap malam, menunggu suara sepatu Lars yang tak akan pernah datang dari pihak mereka sendiri. Ini adalah pertaruhan nyawa massal. Sebuah doa yang dipanjatkan di tengah ladang ranjau. Dunia mengira mereka menyerah karena takut pada musuh. Padahal, mereka menghapus tentara bukan agar tidak diserang dari luar, tapi agar rakyat tidak pernah lagi dibunuh oleh senjata mereka sendiri. Senjata paling mematikan bagi seorang diktator bukanlah rudal nuklir, melainkan ketiadaan pelatuk yang bisa ia tarik. Di sini, napasmu bisa membunuhmu dalam hitungan detik. Jika kamu berhenti bergerak di Aimyakon, kamu bukan sedang beristirahat. Kamu sedang memesan peti mati. Suhu minus 71 derajat Celcius. Besi menempel di kulit seperti lem super, merobek daging jika dipaksa lepas. Mobil harus menyala 24 jam. Penuh atau mereka akan menjadi bongkahan baja mati selamanya. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan kristal kaca yang mengiris paru-paru dari dalam. Keheningan di sini bukan berarti damai, melainkan predator yang mengintai setiap inci kulit yang lupa ditutupi. Kamu tidak sedang tinggal di sebuah desa. Kamu sedang bertarung melawan hukum alam yang ingin menghentikan detak jantungmu. Namun, di tempat di mana kematian sedekat embun di bulu mata, penduduknya justru memiliki tingkat harapan hidup yang luar biasa tinggi. Mereka tidak bertahan hidup melawan es. Mereka membeku dalam waktu agar dunia luar yang penuh polusi tidak bisa menyentuh mereka. Mungkin, untuk hidup selamanya, kamu memang harus rela membeku setengah mati. Dunia butuh bertahun-tahun untuk membangun kastil. Tapi bagi pria ini, dia hanya punya waktu 1 malam atau kepalanya akan dipenggal. Bagaimana mungkin sebuah benteng raksasa muncul dari tanah saat matahari terbit? Tsunomata, 1567. Toyotomi. Hideyoshi mempertaruhkan nyawa di tanah musuh untuk memenuhi tuntutan gila. Oda Nobunaga. Di bawah selimut kegelapan, ribuan pria merakit potongan kayu prefabrikasi dalam keheningan yang mencekam. Tak boleh ada api, tak boleh ada teriakan. Satu denting palu yang salah berarti pembantaian massal oleh klan Saito. Jantung mereka berdegup lebih kencang dari langkah kaki. Penjaga musuh yang berpatroli hanya beberapa meter di balik kabut. Ini bukan konstruksi, ini adalah tarian maut melawan waktu. Saat fajar menyingsing, musuh gemetar melihat benteng kokoh yang seolah muncul dari sihir iblis, lalu menyerah tanpa perang. Mereka tak pernah tahu bahwa kastil itu hanyalah ilusi kayu yang rapuh, tanpa fondasi batu yang nyata. Hideyoshi tidak membangun benteng untuk bertahan dari serangan. Ia membangunnya untuk menghancurkan mental musuh sebelum pedang sempat dicabut. Kita ingin percaya bahwa tulisan pertama adalah puisi cinta atau wahyu Tuhan. Namun, sejarah punya selera humor yang gelap. Tulisan pertama manusia lahir bukan dari seni, tapi dari rasa tidak percaya. Mesopotamia,
5.000 tahun lalu. Sebelum ada buku, yang ada hanyalah utang. Para pedagang yang rakus mulai lelah dengan janji mulut yang mudah menguap. Di atas tanah liat basah, mereka menekan alang-alang. Mengunci jumlah gandum dan ternak dalam simbol-simbol kaku. Itu bukan gairah, itu adalah ketakutan akan kerugian. Kepercayaan antar manusia mati di hari itu digantikan oleh goresan benda mati yang tak bisa dibantah. Kita berhenti menatap mata satu sama lain dan mulai menatap angka. Kita mengira tulisan adalah jembatan menuju keabadian jiwa. Padahal, kita menciptakan alfabet hanya agar kita bisa menagih utang dari orang mati. Peradaban kita tidak dibangun di atas fondasi sastra, melainkan di atas tumpukan kwitansi yang membeku menjadi sejarah. Pria ini tidak takut mati. Dia hanya takut namanya dilupakan. Tapi ironisnya, dunia justru mengingatnya tepat di detik jantungnya berhenti berdetak karena karyanya. Sendiri Paris, 1912, Franz Reichelt berdiri di tepi Menara Eiffel. Mengenakan jubah aneh yang ia jahit sendiri, sebuah parasut eksperimental. Angin musim dingin menusuk tulang, seolah memperingatkannya untuk mundur. Teman-temannya memohon, polisi ragu. Tapi ambisinya terlalu bising untuk mendengar akal sehat. Ia percaya bahwa kain itu akan mengubahnya menjadi burung, bukan batu. Dengan satu tarikan napas gemetar, ia melangkah ke udara kosong. Bukan sensasi terbang yang ia dapatkan, melainkan pemandangan bumi yang melesat naik untuk menghancurkannya, kamera film. Hitam putih merekam segalanya. Mengabadikan lubang sedalam 15 cm di tanah tempat ia jatuh. Dunia tidak menangisi kegagalannya. Mereka hanya terus memutar rekaman kematiannya sebagai tontonan. Franz tidak terbang menuju keabadian. Ia hanya menjahit peti matinya sendiri dan mengundang seluruh dunia untuk menontonnya terkubur. Bagi pria ini, kesopanan adalah siksaan paling kejam. Pernahkah kamu merasa begitu takut pada manusia? Sampai-sampai kamu menciptakan sebuah mesin hanya untuk menghindari menyentuh mereka? Theophilus van Kannel benci pintu biasa. Baginya, pintu adalah jebakan sosial. Kamu harus membukakannya untuk wanita, menahan beban kayu itu, atau terpaksa berbasa-basi saat berpapasan. Setiap engsel yang berderit adalah alarm kecemasannya. Jantungnya berpacu setiap kali tangannya menyentuh gagang pintu. Takut akan kontak mata yang tak diinginkan. Ia butuh pelarian. Ia merancang sebuah lingkaran kaca yang berputar, sebuah sekat yang terus bergerak. Memastikan tidak ada dua orang yang bisa berdiri di ruang yang sama dalam waktu yang sama. Ia membangun dinding yang berputar untuk menjaga jaraknya dengan dunia. Ia menciptakan pintu putar untuk membebaskan dirinya dari interaksi manusia. Namun ironisnya, ia justru menciptakan alat yang memaksa semua orang di bumi untuk masuk ke dalam ritme gerakannya. Theophilus tidak pernah benar-benar kabur. Ia hanya membangun sebuah akuarium berputar di mana ia bisa terus memantau orang asing tanpa pernah harus menyentuh jiwa mereka.